Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat yang anak-anak tersayang. Siang, Ya, Pak. Pak. Siang, Pak. Siang, Pak. Matematika di jam terakhir ya, panas. Ya, Pak. Iya Pak, ini udah lemes Pak. Panas, Pak. Pasang AC dong, Ya. Pak. Istirahat apalagi berarti jajannya banyak tuh malah tambah ngantuk. Ya, serius Pak tadi Pak, yang banyak. Jainal juga sama ding Pak. Sebelum mulai pembelajaran, Pak Guru akan menanyakan kabar kalian. Gimana kabar kalian hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah, Pak. Sehat, Pak. Sehat Pak. Sehat, Pak. Bapak sehat? Alhamdulillah sehat. Karena sehat itu merupakan nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan wajib kita syukuri. Sehingga dengan kesehatan itu kita bisa berkumpul melakukan pembelajaran pada hari ini seperti biasa. Sebelum memulai pembelajaran, saya minta berdoa dulu. Ketua kelasnya, Ya. Jainal, silakan memimpin doa. Siapa? Baik, teman-teman. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita sama-sama berdoa di dalam hati. Untuk berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang dicek dulu kehadirannya. Sepertinya ada yang berangkat dari ini, apa berangkat semua ini? Hadir Pak, Ada yang berangkat, Jainal? hadir Pak. Hadir semua Pak hari ini Pak, alhamdulillah Kami Pak. baru ke belakang Pak. Kami baru ke belakang Pak. Sholat dulu ya. Fahmi ya. Hari kemarin Jainal nggak masuk apa? Sakit? Kemarin sakit, apa Pak. Terlambat apa gimana? Kemarin sakit Pak, saya habis main bola hujan-hujanan, jadi agak flu. Hujan di mana, pantesan. Zainal? Hujan Bu, Makanya sekarang lagi musim hujan lokal di sini. hujan, jaga kesehatannya, atur pola makan yang baik. Ya, Gimana untuk hari ini? Udah siap belajarnya? Siap. Ya, Ya, Pak. insya Allah siap Pak. Nah itu Deneng si Pak ada ice breaking dulu Pak, ngantuk Pak. nanti dulu Pak. masa baru mulai. Oh nanti. Oh nanti Pak. Ya udah Iya. Pak, Itu gitu kurangnya aja Pak. duduknya yang benar biar Iya, Pak. Bu Enda lihat depan. Iya, Pak. Iya. Itu bajunya Jainal dirapikan dulu biar kelihatan rapi. Bu Ella guru baru, Pak. Siap. Dan silahkan atur posisi duduk kalian senyaman mungkin biar lebih gampang untuk menerima ilmunya. Dan silakan siapkan alat belajarnya mulai dari buku, pulpen, dan lain-lain. Sudah? Sudah, Sudah Pak. Pak. Sudah, Pak. Udah Pak. Sudah Untuk Pak. hari ini, Pak. ya untuk hari ini kita akan belajar tentang translasi. Ada yang ingat translasi? Ada yang tahu translasi? Apa asing, masih asing bagi kalian? Masih. Trans itu pindah, Pak. Trans itu pindah. Nggak tahu, Pak. Nah itu itu Madan bener itu. Bu Cici ya? Oh, Cici Iya, ya? Pak. Trans pindah, Pak. Trans pindah ya, benar. Tahu saya Trans Nah. TV Pak. Itu studio Stasiun TV TV. utama. Ya makanya itu Pak. Saya taunya itu Pak. Ya maaf. Kami mah tukang nonton Pak. Nah, udah konsentrasi lagi, udah nggak usah main-main, nanti malah nggak bisa. Ya, pada materi ini ada materi prasyarat yang harus kalian kuasai.
Antara materi prasyaratnya yaitu tentang bilangan bulat dan diagram Kartesius. Pada bilangan bulat pernah di kelas 7 dan diagram Kartesius ada di kelas 8. Nah, sebelum lebih jauh membahas tentang translasi, mari untuk menyegarkan suasana kita yel-yel dulu. Yes. Siapkan tangannya Oke. di depan, Gimana Pak? biasa di depan dada. Ini Pak. Tepuk. Gimana Pak? Oh gini. Gini Nah, atau ini gini nih, atau ini gini? nih. Oh gini. Ini Pak. Oke. Ya, mau tepuk ini. Ya. Ya, nanti kita tepuk semangat biar semangat. Masih ingat tepuk semangat? Masih. Yang mana Pak? Semangat gitu Pak. Yang mana Ya. Pak? Semangat gitu Pak. Tepuk semangat. Ce. Semangat. Semangat. Ya, ayo. Bareng. Oh iya Pak. Yo Pak. Ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Nah. Nah. Semangat. Ya, kita kembali lagi ke materi. Pada materi kali ini kita akan belajar tentang transformasi geometri. Apa sih transformasi geometri? Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan video berikut ini. Ya. Dari belakang belum kelihatan Pak. Ya, ini lagi OTW. Coba nanti Bapak Ibu cermati videonya tersebut. Sudah tampil belum, Bu? Sudah Pak, gambar pesawat. Sudah, Pak. Oh, Sudah, iya. Pak. Pesawat Sukhoi Pak. Pak Fahmi ya, Fahminya udah selesai sholat ya? Belum Pak. Belum. Tadi baru ke belakang Pak, bukan sholat. Jika kamu melakukan perjalanan jauh dengan pesawat terbang, saat itu kamu berpindah dari kota A ke kota B. Pindahan itu dinamakan translasi. Begitu juga ketika kita menggunakan lain seperti mobil dan kapal. Bisa kita lihat dan analisis pergerakan orang yang berjalan dari titik awal ke titik akhir. Nah, perpindahan itu disebut translasi. Begitu pula ketika berenang. Selain itu, bidak catur yang sedang dimainkan oleh dua orang ini, bidak tersebut berpindah dari satu blok ke blok lainnya. Sama halnya ketika sedang memindahkan barang. Sudah dipahami semuanya, Nana? Ya Pak. Sudah Pak. Nah, dari video tersebut itu kita akan menarik kesimpulan apa sih manfaat translasi dalam kehidupan. Tadi di video ada pesawat terbang pindah dari bandara satu mengangkut penumpang ke bandara lain. Begitu juga kapal laut dari pelabuhan satu ke pelabuhan lain membawa penumpang. Nah, dari situ kita bisa mengambil kesimpulan atau mencari apa sih manfaat translasi dalam kehidupan. Ada yang tahu nggak ya?
Kami tahu Banyak, manfaatnya? Pak. Ya, contohnya apa? Eh, pesawat tadi itu sangat penting, Pak. Kalau enggak, pilot bisa nyasar, Pak. Nggak tahu koordinatnya. Oh iya, Sehingga nggak sampai di tujuan. ya bagus ya. Jadi kalau pilot nggak tahu koordinat tujuannya, nanti dia nyasar. Nyangkut di mana itu pilotnya. Dah, yang lain bisa ya? Bisa memahami manfaat translasi Bisa, dalam Pak. kehidupan. Nah, sekarang dari situ kita bisa Apa? kan sedikit. Translasi itu apa, Utami? Translasi itu perpindahan, betul tidak Pak? Ya, perpindahan atau pergeseran. Sebenarnya kita tanpa sengaja setiap hari melakukan translasi. Itu perpindahan dari rumah berangkat ke sekolah, itu kan translasi. Jadi kalau ada bilang matematik susah, enggak. Matematik itu melekat kadang enggak di diri kita enggak sadar. Jauh-jauh. Betul, Pak. Nah, terus selanjutnya pada transformasi geometri, tujuan pembelajaran atau indikator pembelajarannya atau materi pelajari setelah belajar nanti kalian diharapkan memiliki kompetensi atau menambah ilmu dari apa yang telah diperoleh hari ini. Untuk indikator pencapaian kompetensi, yaitu yang pertama menjelaskan transformasi geometri, yaitu translasi. Yang kedua, menentukan bayangan hasil translasi suatu titik atau objek. Yang ketiga, yaitu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan transformasi geometri translasi. Sehingga diharapkan dalam pembelajaran kali ini, kalian nanti mampu untuk menjelaskan konsep translasi. Yang kedua, dapat menentukan koordinat hasil translasi suatu objek. Yang ketiga, dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan translasi. Sebelum membahas lebih jauh, ada materi prasyarat yang tadi Bapak sampaikan di depan. Ada 2 materi prasyarat yang harus kalian kuasai. Karena apa? Nanti kalau kalian tidak menguasai 2 materi prasyarat tersebut, nanti kalian akan kesulitan dalam mempelajari translasi. Materi prasyarat tersebut yaitu operasi bilangan bulat. Yang kedua yaitu koordinat kartesius. Nah, untuk operasi bilangan bulat, biasanya, kalau kelas ini makanya enggak. Kelas ini pinter-pinter semua. Kepala Zainal itu yang paling rajin, itu kami. Alhamdulillah. Nah, untuk mengecek tentang operasi bilangan bulat, coba ini yang paling sederhana dulu. Biasanya kan salahnya di penjumlahan ada negatifnya gitu loh. Iya Pak, Nah, kadang kita Pak. bingung Pak, di Betul. negatif-negatif gitu bingung Pak. Iya, kalau negatif ditambah sama kali konsepnya sama, hasilnya kan salah kan. Nah, untuk dalam translasi itu nanti kita perlunya itu penjumlahan. Nah, makanya dari itu kita cek lagi pengetahuan anak-anak semuanya. Untuk yang pertama, 5 ditambah negatif 2. Kira-kira berapa hasilnya ya, Utami? 3, betul nggak Pak? 3. Ya, betul sekali. Nah, masih ingat kan? Berarti tidak kan yang dulu-dulu. Terus yang kedua, coba Endah, negatif Pak. 7 ditambah negatif 2. Hasilnya berapa, Endah? Berapa ya, Pak? Sebentar ya, Coba Pak. hitung. Yang teliti. Ya. Negatif 9 Pak, ya, Pak. Negatif 9. Ya, benar sekali. Terus yang ketiga, satu lagi. Negatif ditambah 3. Berapa, Nita?
Nita. Negatif 4, Pak. Negatif. Ya, benar sekali. Terus materi syarat selanjutnya yaitu tentang koordinat kartesius. Masih ingat koordinat kartesius? Masih, Pak. 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 Ya, memiliki berapa sumbu? Memiliki dua. Dua, Pak. Yang mendatar itu disebut sumbu X, yang vertikal disebut sumbu Y. Oke. Nah, diingat kembali, coba. Kalau menuliskan koordinat, itu X dulu apa Y dulu? Coba diingat-ingat. X apa Y ya Pak ya? Sebentar Coba. ya, apa ya, Ayo. Pak? X Kayaknya dulu apa Y X, dulu? Y X Pak. X dulu, dulu Pak. Pak. Jadi Sesuai komponen abjad X dulu, Pak. dulu, koma, baru abjad. Y ya. Terus, nah coba dicek. Nah, ini ada Pak, dari belakang nggak kelihatan Pak. oh iya ya. Pak, gambarnya kurang besar, Pak. Sudah. Udah, Pak. Nah, Sudah Pak. Ini contoh kemarin ngambil di Google Map di wilayah Cilacap. Itu setelah di gambar pada koordinat kartesius, letak lokasi kampus, apotek, stasiun, dan toko buku serta balai kota tergambar itu. Nah, sekarang coba cek lagi pengetahuan kalian tentang koordinat kartesius. Ya. Eka, coba Eka. Gimana, Pak? Koordinat kampus itu berapa? Koordinat Berapa koma berapa coba? kampus. 1, 2, 3, 4. Berapa yuk? Yo, 5,4 bukan, Pak. Ya, 5,4 benar sekali. Nah, terus sekarang balai kota. Sri, coba balai kota itu berapa koma berapa sih? Balai kota. 0,0, Pak. 0. Udah ada angkanya itu, Pak. Nah, udah ada angkanya kan? Iya. Nah, itu Nah, kalau nggak ada, pertemuan Oh. antara sumbu X dengan sumbu Y. Nah, kaitannya dengan translasi itu apa koordinat kartesius? Nah, nanti kita akan mempelajari tentang pergeseran atau perubahan posisi koordinat pada kartesius. Contoh yang gampang dulu. Kampus itu berada, kalau peta itu yang atas itu yang utara, apa yang selatan, apa yang barat ya? Utara Pak. utara, Pak. Yang atas. Utara Pak. atas utara, Sebelah kanan. sebelah kanan utara, sebelah kanan timur. Timur. Lupa. Sebelah kiri. Ayo, diingat-ingat. Barat. Utara, Kan? selatan, Utara. barat. Barat sebelah kiri, timur sebelah kanan. Ya. Ya, barat, kiri. Nah, Timur nah, tenggara. dalam translasi ada aturannya loh. Ya. Tidak sembarangan misalkan ya. Kita akan bergeser. Kita pertama ada di posisi apotik. Kita ada di posisi apotik, kemudian akan berpindah atau menuju kampus. Hal yang kalian lakukan untuk berpindah dari apotik ke kampus, itu caranya gimana? Ada yang bisa nggak? Jalan lurus. Jalan lurus, Utara. terus belok ke Belok ke kanan Belok Pak. ke kanan. ke kanan. Ke timur. Nah, ada yang beda lagi jawabannya? Belok Utara ke dulu, kanan baru dulu, baru ke atas. Belok ke kanan dulu, baru ke atas. Tadi ada yang menjawab ke atas Ke dulu. atas dulu, belok ke baru belok ke kanan. kanan. Nah, coba Terus lurus pahami lagi. sambil di tuh. Berdasarkan Biar tadi tambah koordinat jauh, jangan. kartesius itu kan X, Y ya.
Oh iya ya Pak ya. Yang Duluan ya Pak benar ya. itu Oh ke iya. kanan dulu Oh baru ke iya. atas, Baru ke apa ke atas dulu atas. baru ke kanan? Berarti ke kanan dulu baru Ke ke kanan atas ya Pak dulu ya. baru ke atas. Kan Nah, X, Y. kanan dulu baru ke atas. Udah paham sampai situ ya? Nanti diingat loh. Sudah, Paham Pak. Pak. Di LKPD-nya nanti, salah satunya nanti penggunaan ini, perubahan posisi. Nah, untuk lebih jelasnya, coba kita simak video berikut. Nah, ini sebelum kalian mengerjakan LKPD, diskusi dengan kalian pahami. Misalkan kita punya sebuah titik pada diagram X dan Y. Ini adalah titik A yang koordinatnya 2,3. X-nya 2, Y-nya 3. Jika titik A ini kita geser ke kanan sejauh 3 satuan, maka titik ini akan berpindah hingga sampai sini. Nah, titik ini kita sebut nanti sebagai titik A aksen. Koordinatnya 5,3. Jika kita bandingkan dengan titik A yang awal tadi, maka kita bisa melihat perbedaannya terletak pada nilai X. Tadi nilai X-nya adalah 2. Karena digeser 3 satuan, nilai X-nya adalah 5. Sementara nilai Y-nya 3 sama, nggak berubah. Kita menggeser 3 satuan ke kanan, Y-nya nggak berubah, X-nya ternyata bertambah 3. Kalau seandainya kita menggesernya ke kiri, kita geser juga 3 satuan ke kiri, maka titik A ini akan berpindah hingga sampai sini. Ini juga nanti kita sebut sebagai A aksen. Koordinatnya min 1,3. Perubahannya juga terhadap nilai X. Yang tadi awalnya 2,3, sekarang menjadi min 1,3. Jadi ketika digeser 3 satuan ke kiri, nilai X-nya berkurang 3. Pergeseran bisa kanan-kiri atau juga bisa atas sama bawah. Misalkan titik A yang tadi, yang koordinatnya 2,3, kita geser ke atas 3 satuan. Kalau nanti kita geser 3 satuan ke atas, maka dia akan berpindah hingga titik ini, yang koordinatnya 2,6. Oke, kalau kita bandingkan sama yang tadi 2,3, sekarang jadi 2,6. Perubahan terjadi pada nilai Y yang tadi awalnya Y-nya 3, sekarang jadi 6. Jadi kalau digeser 3 satuan ke atas, Y-nya berubah, bertambah 3. Kalau digeser ke bawah, berarti nanti Y-nya jadi berkurang. Nah, dalam matematika, translasi itu sering dinotasikan atau ditulis dalam bentuk T, A, B untuk data translasi. A, B adalah angka-angka yang digunakan untuk menentukan seberapa besar pergeserannya. A adalah angka untuk menentukan pergeseran nilai X sejauh A satuan. Sementara B adalah nilai dari pergeseran Y sejauh B satuan. A dan B ini bisa bernilai positif, bisa juga bernilai negatif. Kalau A bernilai positif, itu berarti pergeserannya dilakukan ke arah kanan. Sementara kalau A-nya negatif, maka pergeserannya dilakukan ke arah kiri. Sementara B, itu pergeserannya, kalau dia positif, maka pergeserannya dilakukan ke arah atas. Dan kalau negatif, maka pergeserannya ke arah bawah. Bisa memahami Bapak Ibu? Bapak Ibu yang mana, Pak? Oh iya. Bisa memahami anak-anakku semuanya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nah, dari video tadi coba ditarik kesimpulan bahwa dalam translasi itu ada namanya komponen translasi, yaitu T, A, B. A-nya itu komponen X, B-nya itu komponen nilai Y. Coba diingat lagi, kalau tadi X-nya negatif, arahnya kemana? Ke Kiri, Kiri. Pak. Kiri, Pak. kiri. Zainal udah cerdas banget, Zainal langsung nangkep Jan. Iya itu Pak. Iya, Pak. Alhamdulillah. Pak. Dia kan peringkat 1 Pak kemarin Pak. Paralel enggak?
Paralel kayaknya, Pak. Coba Eka, kalau Y-nya positif, arahnya kemana ya? Y-nya positif, Eka mana Eka? Hadir. Ya, Ke Eka. atas, Pak. Oh, ke atas. Ke Nah, atas, betul nggak, udah. Pak? Betul banget Eka. Nah, berarti kalian sudah memahami tentang konsep translasi. Yang pertama yaitu tadi apa? Bahwa translasi itu merupakan perpindahan objek. Yang kedua, dalam translasi itu ada namanya apa tadi? Komponen translasi. Komponen translasi. Nah, untuk selanjutnya, nanti kalian akan dibagi ke dalam kelompok-kelompok kecil dan mengerjakan LKPD. Nanti salah satu sebagai ketua dan mempresentasikan di depan semuanya biar adil. Jadi nanti nggak ada tunjukkan yang kelompok 1, nanti yang kelompok 2 pengen presentasi malah nggak ada itunya. Nah, pembagian kelompoknya seperti berikut. Nah, untuk pembagian kelompoknya, kelompok 1 itu Eka, Eva, Enda. Kelompok 2, Fahmi, Utami, sama Sri. Kelompok ketiga yaitu Nisa, Zainal, sama Solihatun. Nanti kalian berembuk Oke, siap, Pak. Ya, Pak. bekerjasama untuk memecahkan atau menyelesaikan apa yang ada di dalam LKPD. Jadi tidak ada yang cuma duduk ngeliatin saja, yang lain bekerja. Jangan, semuanya ikut bekerja sama. Karena nanti dalam ini ada penilaiannya. Yang pertama yaitu penilaian atau kognitif, yang kedua kepribadian atau sikap, yang ketiga yaitu tentang keterampilannya. Keterampilannya nanti kalian dalam mengerjakan LKPD dan saat presentasi. Ya, nanti Bapak akan bagikan LKPD-nya, nanti kalian silahkan berembuk. Nah, sekarang kalian silahkan menuju ke kelompoknya masing-masing. Ngumpul. Eka, Eva, Enda, Fahmi, Sri, ayo kita ngumpul jadi satu. Ya. Ya, nanti disepakati ya. Yang mau maju siapa? Siap. Eka. Ya, Pak. Aja yang maju. Nah, nanti yang nggak itu, yang nggak bisa tanya. Misalkan ada yang kurang jelas ditanyakan ya. Iya, Pak. Sudah Ya, Pak. Iya, Pak. sudah dipegang LKPD-nya ya. Coba Sudah, lihat Pak. halaman pertama itu tentang Oh iya, aturannya. sebentar, Pak. Ada Sebentar, cara Pak. mengadakannya Saya langkahnya. buka dulu, Pak. Ya, Iya, Pak. Iya, Pak. Bermeja nih, Pak ya? ya. Ada langkah-langkahnya ya. Ya. Iya. Nah, itu ada jangan lupa berdoa. Makanya sebelum mulai apapun kita harus berdoa dulu. Iya, Pak. Ya. Pak. Setelah mulai LKPD silahkan kalian kerjakan dalam waktu 10 menit. Bisa selesai? 10 menit, Pak. Ya, Semua diselesaikan, Pak. semua diselesaikan diskusi. Oh iya, Pak. Siap. Nah, Iya, Pak. ya, coba silakan dikerjakan. diskusikan, Pak. Ya. Ya, nanti salah satu mempresentasikan di depan. Nanti tiap kelompok satu-satu ya. Ya, Ya, kalau nggak Pak. diambil 2 Pak nanti. Iya, Sri, kamu yang Nah, maju ya, yuk. Sri. Ada 3 masalah ya, Pak ya? Ya. Aktivitasnya. Tuh kan, mulai translasi kursinya digeser-geser, itu translasi loh. Iya, ya. Iya, Pak. Udah praktek, Pak. Ya. Ayo coba. Sudah, Pak. Ada kesulitan? Ada yang belum itu? Ada yang belum paham? Ditanyakan. Pak, yang nomor 2 maksudnya apa, Pak? Nomor 2 yang mana? Itu, Pak. Yang aktivitas 1? Iya. Ya, itu kan nanti
Dari gambar tersebut, Zainal bayangkan saja kalau Kak Zainal mendorong meja. Perhatikan posisi awal dari posisi meja setelah digeser. Adakah perubahan ukuran? Apakah ada perubahan jarak dan arah akibat pergeseran? Coba Zainal bayangkan kalau Zainal dorong meja, itu mejanya berubah bentuknya, semakin besar apa semakin kecil, apa ada yang ketinggal kakinya mejanya, apa berpindah semua apa enggak, nah itu dipahami. Tapi itu mau meja utuh loh, bukan meja rusak loh, meja rusak. Iya, Pak. Kalau Yang tertinggal mejanya Zainalnya, diangkat Pak. gimana, apa terus jatuh? Iya. Digeser, jangan diangkat, nanti mau berat kejatuhan malah. Nanti rame loh Pak digeser. Kalau diangkat terus jatuh patah. Ayo Utami, kerjasama. Iya, Pak, ini baru berpikir, Pak. Fahmi, paham belum Fahmi? Paham, Pak. Pak Mima nunggu yang lain beres Pak, baru dia mengerjakan Pak. Jangan itu, nanti yang nggak diskusi itu nggak kelompok. Kerjain semua. Bukan Iya, ya, jangan Fahmi di kelompok ketua ya. aja. Oh, Zainali. Pak tanya aktivitas 3, Pak. Ya, aktivitas 3 gimana Bu Nita? Itu Ya, gimana Nita? yang A itu gimana? Yang B itu gimana? Aktivitas 3. Nah, untuk aktivitas 3 yang B, kita lihat di halaman sebelumnya. Ya. Itu yang gambar perempuan. Ayo mari menyimpulkan itu. Nah, itu harus diisi dulu dari situ, nanti bisa untuk mengerjakan yang aktivitas 3. Nah, kalau enggak tadi ingat konsep translasi apa? 3,4. 3 itu berarti bergeser kemana? Min 4 bergeser kemana? Kan tadi udah A, T, A, B, komponen X sama Y gitu. Ya, ya, Pak. Sudah selesai apa belum? Pak sudah Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Ya. Kelompoknya Sri, Fahmi sama Utami sudah selesai? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Eka, Eva sama Indah? Sudah. Sudah. Zainal mah sudah itu. Lalu terdepan. Sudah Pak. Nah, kalau sudah, coba kalian sambil cermati lagi, nanti ada jawaban yang kurang tepat. Sebelum presentasi bisa dicek dulu, diperbaiki dulu. Tapi kalau udah pas, kita langsung presentasi. Untuk presentasi yang pertama kita ambil kelompok yang tengah dulu. Itu kelompoknya Fahmi, Utami, sama Sri. Ayo, siapa yang mau Utami. Saya. Ya, Utami. Ini harus saya. Yang Sri mewakili aja. Sri, Sri, Pak. kamu nggak Sri saja ya. Ya, Sri, Pak. Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi 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 wabarakatuh. Terima kasih sudah diberikan kesempatan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Ini aktivitas 1 ya, Pak ya? Oke. Iya. Yang pertama, bagaimana posisi meja tersebut setelah kamu geser? Adakah perubahan bentuk? Jawabannya, berpindah posisi tetapi tidak berubah bentuknya, sama seperti awalnya. Yang kedua, perhatikan posisi awal dan posisi meja setelah digeser. Adakah perubahan ukuran?
Apakah ada perubahan jarak dan arah akibat pergeseran? Jawabannya, ukurannya tetap, ada perubahan tempat karena berpindah posisi. Yang ketiga, adakah bagian meja yang tidak ikut bergerak? Jawabannya, tidak. Semua ikut bergerak dan berpindah posisi mejanya. Lanjut ini Pak, Ya. masih Pak. Lanjut aktivitas 2 coba. Untuk yang aktivitas Yang nomor 1, 2 saja. 1, 2 saja. yang aktivitas kedua, Nah. kelompok kami menjawab, setelah mengamati gambar 1 dan 2, yang pertama, tentukan arah dan jarak perpindahan posisi meja. Jawabannya, A, B, C, D bergeser ke arah kanan, kemudian ke arah atas, dengan jarak bergerak ke kanan 2 satuan, dan bergerak ke atas 3 satuan. Untuk soal nomor 2, tentukan arah dan jarak perpindahannya. Jawabannya, PQRS bergeser ke arah kiri, kemudian ke arah bawah, dengan jarak bergerak ke kiri 2 satuan, dan bergerak ke bawah 3 satuan. Demikian Ya, betul. Ya. hasil diskusi dari kelompok 2. Terima kasih atas kesempatan yang tadi diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang kelompok 1. Coba presentasi yang aktivitas 3. Siapa Indah? Ya, aktivitas 3, Pak. Ya, aktivitas 3 saja. Oke, dibaca Coba. semua, Pak. Soalnya juga. Ya, dibaca. Ya, untuk aktivitas 3, permasalahannya yang pertama, tentukan pasangan bilangan translasi yang menunjukkan perpindahan posisi tempat duduk dari Winda, Putri, Wawan, dan Boy. Untuk hasil diskusinya, Wawan bergeser ke kanan 3 satuan, ke bawah 1 satuan, maka bilangan translasinya 3,-1. Kemudian Ya. Putri bergeser ke kiri 3 satuan, ke atas 1 satuan, maka bilangan translasi -3,1. Terus Winda bergeser ke kiri 3 satuan, ke bawah 2 satuan, maka bilangan translasinya -3,-2. Terus yang terakhir Boy bergeser ke kanan 3 satuan, ke atas 2 satuan, maka bilangan translasinya 3,2. Itu untuk yang A. Permasalahan yang B, Ya. jika Andre melakukan translasi 3-4, bangku milik siapa yang ditempati Andre? Jawabannya Andre ke kanan 3, terus ke bawah 2. Ke bawah 4. Berarti Surya. Tempat duduknya Surya, Pak. Ya, Indah. Terima kasih presentasinya. Pak. Ya, satu lagi ya. Satu lagi kelompoknya Nita, Zainal, sama Solehatun. Ya, Ya, Pak. Pak. Coba. Yang bagian mana? Yang mana, Pak? Yang ayo menyimpulkan, coba. Biar Oh. nanti semuanya sudah dipresentasikan. Siap, Pak. Dari pembelajaran dari awal tadi, Pak, yang saya catat, kalau disimpulkan tentang translasi ini, yang pertama, translasi merupakan perpindahan atau pergeseran suatu benda dengan arah tertentu. Yang kedua, sifat translasi yaitu benda yang ditranslasikan tidak berubah bentuk maupun ukuran. Yang keduanya, translasi hanya mengalami perubahan posisi.
Notasi Terus translasi yaitu T dalam kurung AB. Aturannya, A satuan data ke kanan jika A positif, atau A satuan ke kiri jika A negatif. Yang B-nya, B satuan tegak ke atas jika B positif, atau B satuan ke bawah jika B negatif. Yang ketiga, titik X, Y yang ditranslasikan TAB, maka bayangan A, X, Y pada translasi AB adalah A aksen X plus A, Y plus B. A dalam kurung X, Y ditranslasikan AB, maka menjadi aksen dalam kurung X plus A, Y plus B. Itu yang berhasil saya catat, Pak. Ya, terima kasih semuanya, Anda anak-anak hebat. Dari diskusi itu menghasilkan beberapa kesimpulan, sehingga apa yang akan dipelajari hari ini semoga menjadi ilmu yang bermanfaat buat kalian ya. Amin. Amin. Nah, dari tadi simpulan coba dicek di sini. Kesimpulannya dari tadi yang dibacakan Zainal, yang pertama hampir mirip ya. Yang A, translasi adalah perpindahan atau pergeseran setiap titik pada suatu bidang. Ya, tadi sudah mengenai kesimpulan yang disampaikan Zainal. Yang B juga ya. Yang C tentang komponen translasi, yaitu A satu ke kanan jika positif atau A ke kiri jika hanya negatif. Yang terakhir, untuk lembaran X, Y yang ditranslasikan terhadap T, A, B, maka bayangannya A aksen X plus A, Y plus B. Atau bisa disimpulkan, titik X, Y jika ditranslasikan terhadap A, B, maka bayangannya X plus A, Y plus B. Ya, terima kasih anak-anakku semuanya yang telah bekerja, berdiskusi. Anda hebat dalam bekerja sama. Nah, untuk selanjutnya, coba kalian siapkan HP-nya. Itu dikeluarkan HP-nya. Iya, Pak. Ya, Pak. Sudah? Sudah, Pak. Kita akan melakukan. Sudah, Pak. Pak, Sudah, Pak. kami udah punya kuota, Pak. Sudah, Pak. Ini tadi Oh saya iya, sudah beli, hati-hati sama Pak Pak. dulu ini. Karena Udah diejekin beli. sama Zainal terus, Pak. Oh, sudah beli. Masih istirahat ya? Pak, tadi waktu istirahat kedua, saya beli kuota di depan sekolahan, Pak. Ya, nah gitu dong. Uangnya minjem dari saya, Pak. Nah, yuk, disiapkan. Nggak boleh contoh-contohan loh. Ya, link kuisinya sudah ada di. Nggak boleh. Nggak boleh, Pak. Ini udah individu. Kalau tadi mah diskusi, sekarang individu. Ya, sudah? Link sudah di Siap, kelas. Pak. Ini masih OTW, Pak. Ya. Sama Pak. Masih loading, Pak. Bentar. Sudah bisa belum, Ibu? Iya. Anak-anak semuanya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Pak. Aduh, mana ini? Udah mulai mengerjakan? Ya, Pak. Siap, Pak. Ya, yuk. Ini menunggu Pak Guru Yang ini. teliti ngerjakan ya. Ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Nah, itu sudah daftar antrian.
Gimana? Bisa? Ya, Sebentar Pak, ini baru mengerjakan, baru dapat berapa soal nih? 5 Pak. nggak usah keburu-buru ya. Biar nilainya bagus. Yang penting ilmunya. Pak, ini ada berapa soal, Pak? Terus. Ini sekali, Pak. Yo, waktunya. Bacanya pusing, Mau Pak. habis. Banyak banget, Pak. Pak, saya sudah selesai. Ya, udah selesai ya. 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 Ya, saya belum beres semua, Pak. Oke. Oh. Karena waktunya sudah habis. Ya. Pak. Ya, Pak. Siapa ya? Ya. Iya, Pak. Untuk peringkat yang pertama peringkat ini kami. Coba peringkat yang kedua Arifin Jenal. Peringkat pertama siapa Pak? Ibu Mulyani. Nah, berarti pemenangnya kami ini Mahfud ya. Jadi diambil Pak Guru. Nah, Ya. Ya, selamat ya. Terima kasih, Pak. Ya. Ya. Untuk pelajaran kali ini waktu cukupkan sekian. Nah, sekarang kita ambil refleksi atau kita refleksikan apa sih yang kita dapat dari pelajaran hari ini. Coba salah satu. Apa yang bisa kita ambil dari pelajaran hari ini? Coba salah satu. Siapa? Rami, apa yang bisa diambil hari ini? Pelajaran apa yang bisa diambil dari hari ini? Kita belajar tentang refleksi Pak, yaitu tentang pergeseran dan pengaruh translasi dalam kehidupan sehari-hari Pak. Oke, translasi. Ya. Translasi. Ya. Ya. Terima kasih anak-anakku semuanya, anak-anak hebat, soleh dan solihah. Untuk pelajaran kali ini Iya, kita Pak. beri sekian.
Besok dilanjutkan materi selanjutnya yaitu tentang refleksi. Ya. Untuk mengakhiri pelajaran kali ini, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.